Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang makna kasih dalam Pancasila. Apa sih kasih itu? Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut memiliki rasa menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan sebagai hubungan keterkaitan antara manusia tersebut dengan sesuatu. Dan kasih bisa bermakna luas, bukan hanya antara manusia dengan manusia, tapi juga bisa antara manusia dengan Tuhan. Dengan adanya rasa kasih tersebut, membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Makna kasih yang sesungguhnya itu, bagaimana kita memberi yang terbaik untuk orang lain, baik itu membahagiakan, tidak merebut kebahagiaan orang lain, dan membuka pintu hati untuk sebuah kasih. Tetapi kasih itu berbeda dengan cinta. Kasih bersifat lebih peduli terhadap seorang insan tanpa ingin memiliki imbalan atau meminta imbalan untuk setiap yang dilakukannya. Oleh karena itu, setiap orang mau mereka disayangi. Karena dengan rasa sayang itu, setiap orang dapat merasakan kebahagiaan yang sejati. Apabila sifat kasih sayang ini mulai luntur dan sifat dendam kebencian lebih besar, maka menjanjikan kehancuran bagi suatu bangsa dan masyarakat. Lalu, apa makna Pancasila? Makna kasih menurut Pancasila. Menurut Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, juga saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ini berarti bahwa Pancasila membebaskan masyarakat Indonesia untuk memeluk agama, dan setiap agama pasti mengajarkan kasih. Seperti yang tertulis dalam Alkitab bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 juga tertulis, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan bagi barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Dan dalam Al-Quran juga tertulis dalam surat Maryam 96, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Di dalam ajaran agama Buddha juga diajarkan bahwa cinta kasih adalah bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya melindungi putra tunggalnya. Demikianlah terhadap semua makhluk dikembangkannya ajaran cinta kasih tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci, dan tanpa permusuhan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap agama seluruhnya di Indonesia itu mengajarkan cinta kasih, dan Pancasila menginginkan agar seluruh masyarakat memiliki agama, memeluk agama agar bisa memiliki cinta sepenuhnya terhadap kasih sayang, atau masyarakat Indonesia memiliki cinta kasih yang berlimpah. Pancasila menginginkan agar masyarakatnya hidup dalam kasih. Dalam Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Makna Pancasila ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan, memiliki derajat yang tinggi.
Jadi, kita diajarkan untuk saling mengasihi, menghargai, dan tidak hanya mempedulikan tentang diri sendiri. Kasih ini sangat lekat dalam Pancasila sila yang kedua. Kita diinginkan untuk terus mengasihi sesama, tak membeda-bedakan mereka. Hal ini juga sejalan dengan Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memiliki makna bahwa memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari ras, agama, ataupun budaya. Dalam hal ini, Pancasila menginginkan kita untuk menyebarkan kasih dalam bentuk agama, dalam bentuk ras, ataupun budaya. Kita bisa menyebarkan kasih dalam budaya kita, seperti contohnya menolong orang yang kesusahan, memberikan kasih kepada orang-orang yang sedang dalam musibah, ataupun lain. Dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu memiliki makna sebagai warga negara. Kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kewajibannya apa? Membagikan kasih. Kita sebagai warga juga wajib untuk mengasihi sesama. Intinya adalah seluruh Pancasila, isi Pancasila menginginkan agar kasih itu terus berjalan dalam kehidupan kita. Makna kasih dalam Pancasila itu artinya adalah mengasihi sesama manusia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menginginkan agar seluruh rakyat Indonesia bersikap adil, bergotong royong, bermusyawarah, bermufakat, menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Itulah makna dari kasih menurut Pancasila. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon maafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.